Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, kali ini saya akan berkisah tentang Khadijah, perempuan pertama yang memeluk Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha lahir dari keluarga kaya dan terpandang. Sang ayah yaitu Khuwailid merupakan salah satu pemimpin suku Quraisy yang sangat berpengaruh. Meskipun demikian, dia tidak seperti orang Quraisy lainnya yang suka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bagi Khuwailid, anak perempuan sama berharga dengan anak laki-laki. Berkat pendidikan ayahnya itu, Khadijah dapat tumbuh dengan baik. Dia mendapatkan pendidikan yang sama dengan para laki-laki, dan ini menjadikannya sebagai perempuan cerdas. Sejak masih muda, Khadijah sudah berbeda dengan gadis-gadis lainnya. Ketika ada perayaan besar, para gadis akan berkerumun di sekitar berhala untuk berdoa. Namun Khadijah tidak pernah ikut satu kali pun. Ketika sudah dewasa, Khadijah mampu berdagang jauh lebih baik daripada laki-laki, dan dia pun menjadi saudagar yang kaya. Nah, suatu hari Khadijah mendapatkan mimpi yang aneh. Dia melihat matahari turun tepat di atas rumahnya dan bersinar sangat terang. Ketika terbangun, Khadijah merasa ada sesuatu yang hangat dan menenangkan jiwa. Khadijah bertanya pada Warokoh, sepupunya yang sangat pandai dalam menafsirkan mimpi. Menurut Warokoh, arti dari mimpi Khadijah adalah akan turun suatu cahaya kenabian ke dalam keluarga Khadijah. Masya Allah, sungguh gembira hati Khadijah. Perdagangan milik Khadijah semakin berkembang, apalagi ketika dia menerima pegawai yang bernama Muhammad. Sifat Muhammad sangat tekun, bekerja keras, dan jujur. Sifat tersebut mendatangkan banyak keuntungan bagi Khadijah. Muhammad pun dikenal sebagai orang yang mulia. Dia sangat bertanggung jawab dan berhati lembut. Ketika Muhammad pergi berdagang ke negeri lain, selalu ada awan tebal yang menaunginya. Menurut ramalan para rohid, inilah tanda-tanda kenabian yang akan muncul. Mendengar kemuliaan Muhammad tersebut, Khadijah pun yakin jika orang yang ditakdirkan untuknya adalah Muhammad. Khadijah adalah seorang janda yang sangat kaya. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri, tapi pilihannya justru jatuh kepada Muhammad. Meskipun Muhammad bukan dari keluarga kaya, namun Khadijah berniat untuk menikah dengannya. Pernikahan antara Khadijah dan Muhammad pun berlangsung, dan ketika menikah tersebut Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah lebih tua darinya. Seiring berjalannya waktu, Muhammad semakin gelisah memikirkan kaumnya. Kaum Quraisy seperti tenggelam dalam perbuatan maksiat, perjudian, perampokan, kecurangan dalam berdagang, menyembah berhala hingga pembunuhan. Muhammad memutuskan untuk menetap di Gua Hiro selama 1 bulan demi mencari petunjuk dari Tuhan atas semua masalah yang dirasakannya. Saat itu, utusan Allah, Malaikat Jibril, datang dan menemui Muhammad di Gua Hiro. Inilah waktu di mana Muhammad diangkat menjadi nabi sekaligus menjadi Rasulullah. Manusia yang mengemban tugas sangat mulia dari Allah. Tugas yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, agama penyempurna bagi agama-agama terdahulu. Bukan hanya untuk kaum Quraisy, melainkan untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Dan orang yang pertama kali memeluk Islam setelah Rasulullah adalah Khadijah. Satu persatu para sahabat kemudian memeluk Islam dan berjuang bersama Rasulullah. Namun suku Quraisy sungguh kejam. Mereka menolak, bahkan menyebut Rasulullah sebagai penipu.
Mereka bahkan mengusir siapa saja yang ketahuan memeluk Islam. Setiap hari, Khadijah mendampingi serta menguatkan Rasulullah untuk terus berjuang. Hampir selama 3 tahun kaum muslimin terdesak dan terpaksa mengungsi ke sebuah tanah gersang, tidak ada makanan, pakaian, atau air minum, dan mereka hanya tidur di tenda-tenda. Kaum Quraisy menutup semua jalur perdagangan bagi kaum muslimin. Tidak ada yang boleh berdagang, bekerja, ataupun sekedar untuk mengambil air. Itulah cara kaum Quraisy menekan orang-orang muslim agar meninggalkan Islam. Dalam cobaan yang panjang itu, Khadijah tetap setia mendampingi Rasulullah, bahkan menggunakan seluruh hartanya untuk mencukupi kebutuhan semua kaum muslimin. Dia merawat Rasulullah sekaligus ikut menyebarkan agama Islam. Ketika akhirnya kaum Quraisy kembali membuka kota, kaum muslimin pun dapat kembali ke rumahnya masing-masing. Setelah itu, Khadijah pulang ke rahmatullah. Allah memanggil wanita hebat yang telah berjuang bersama Rasulullah dan menjanjikannya surga. Inilah kisah Khadijah, istri pertama Rasulullah dan orang pertama yang memeluk Islam setelah Rasulullah. Ketika orang lain masih kufur, Khadijah telah beriman. Dan ketika yang lain meninggalkan serta mencemooh Rasulullah, dia tetap setia mendampingi. Sungguh wanita yang mulia. Kisah Khadijah mengajarkan kita tentang pentingnya menolong orang lain dengan baik, berani menghadapi masalah, bekerja keras untuk meraih impian, dan tetap percaya pada diri sendiri serta Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kisah Khadijah. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya bersama-sama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.